Di kesempatan kali ini saya akan membahas hewan yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu komodo. Pertama-tama saya akan memperkenalkan hewan eksotik endemik Indonesia yang keberadaannya mulai terancam. Komodo adalah reptil dari keluarga Varanidae bergenus Varanus dengan nama latin Varanus komodoensis. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Komodo liar bisa ditemukan di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Komodo, Rinca, dan beberapa pulau di sekitarnya, dan di pesisir barat Pulau Flores. Habitat komodo adalah padang rumput terbuka, sabana, dan hutan belukar. Tak jarang bisa ditemui di sekitar pantai. Di alam liar, komodo biasanya berbobot 70 kg. Tetapi jika di penangkaran seringkali lebih besar. Spesimen yang pernah ditemukan berbobot 166 kg dan memiliki panjang 3013 meter. Walaupun komodo memegang gelar kadal terbesar di dunia, tetapi mereka bukan yang terpanjang. Gelar kadal terpanjang di dunia masih dipegang oleh Varanus salvadori atau biawak Papua. Komodo jantan lebih besar dari komodo betina. Dengan warna kulit yang sedikit berbeda, komodo jantan berwarna dari abu-abu gelap sampai merah batu bata. Sementara komodo betina biasanya berwarna hijau kecoklatan dan memiliki bercak kecil kuning pada tenggorokannya. Komodo adalah karnivora atau pemakan daging, teman-teman, tetapi mereka cenderung memakan bangkai. Meski begitu, komodo tetap pemburu yang handal loh. Secara fisik mereka dipersenjatai cakar yang kuat dan tajam, rahang yang kuat dan memiliki 60 gigi tajam, penciuman yang menggunakan lidah yang mampu mendeteksi bangkai sejauh 4-9,5 km. Penglihatan yang cukup baik walaupun tidak dapat melihat di malam hari karena retinanya hanya berisi sel kerucut. Komodo berburu dengan cara menyergap mangsanya, menggigit, dan menginfeksi mangsanya dengan liurnya yang penuh dengan bakteri. Lalu menyebabkan septik kimia serius, yaitu kondisi di mana terjadinya peradangan di seluruh tubuh. Lalu mencari mangsanya yang telah menyerah atau mati. Dengan penciuman lidah yang tajamnya sampai 9 km dan rahangnya yang lentur, komodo dapat melahap mangsanya yang besarnya 80% dari berat tubuhnya. Sekaligus, setelah makan besar, komodo biasanya langsung berjemur untuk membantu mencerna makanannya di dalam perut. Karena metabolisme komodo lambat, ada kemungkinan makanan tersebut busuk di dalam perut, yang dapat meracuni komodo jika tidak segera dicerna di bawah sinar matahari. Setelah makan besar, komodo dapat bertahan tanpa makan dalam sebulan loh teman-teman. Biasanya, mereka hanya makan 12 kali dalam setahun. Fakta uniknya, komodo juga pernah diduga menakut-nakuti rusa hamil agar keguguran. Dan komodo dapat memakan janin rusa tersebut. Musim kawin komodo biasanya berlangsung pada bulan Mei hingga Agustus. Selama musim kawin, pejantan memperebutkan kekuasaan dan betinanya dengan berkelahi atau bergulat, menggunakan kaki belakang lalu saling mendorong dan memukul dengan kaki depan. Komodo yang menang akan menjilat betina dan mendekatinya. Karena komodo betina bersifat agresif saat musim kawin, mereka mencakar, menggigit, dan memberontak saat perkawinan berlangsung. Komodo jantan harus sepenuhnya mengendalikan betinanya agar tidak terluka saat kawin. Selain kawin dengan cara normal, ada beberapa kasus komodo bereproduksi dengan cara parthenogenesis, kondisi di mana terjadinya pembuahan tanpa fertilisasi dari penjantan. Pada tanggal 20 Desember 2006, dilaporkan bahwa komodo yang hidup di kebun binatang Kester ketahui menghasilkan telur tanpa fertilisasi atau pembuahan dari perkawinan dan mengeluarkan 11 telur dan 7 diantaranya berhasil menetes. Peneliti dari Universitas Liverpool di Inggris Utara melakukan tes genetika pada 4 telur yang gagal menetes. Setelah dipindah ke inkubator, terbukti bahwa komodo betina tidak memiliki kontak fisik dengan komodo jantan. Setelah temuan yang mengejutkan ini, pengujian dilakukan terhadap telur-telur. Diketahui bahwa telur-telur itu pun dihasilkan tanpa pembuahan dari luar. Meskipun adaptasi ini bersifat menguntungkan, akan tetapi tetap perlu waspada.
Karena partenogenesis mungkin dapat mengurangi keragaman genetika atau terjadi banyak perkawinan sedarah. Oh iya, tidak lupa, ada satu fakta unik tentang komodo nih teman-teman. Fakta uniknya komodo memiliki sifat rumahan loh. Sebuah studi yang diterbitkan di Proceedings of the Royal Society Aid mengungkapkan sifat alami rumahan komodo. Profesor ekologi dari Douglas University Australia sekaligus kepada studi ini mengatakan, Komodo tidak mau keluar dari Pulau Komodo, Rinca, dan sekitar raya. Dikarenakan komodo sudah merasa aman dan nyaman berada di rumahnya sehingga tidak menginginkan apapun lagi. Padahal komodo dapat menempuh jarak puluhan kilometer bermedan berat sekalipun. Lalu apakah komodo tidak bisa melakukan navigasi ke tempat lain? Untuk menjawabnya, para peneliti melakukan dua jenis eksperimen. Eksperimen pertama memindahkan 7 komodo dewasa dari wilayah asal sejauh 22 km tetapi masih di dalam pulau yang sama. Eksperimen kedua memindahkan komodo ke pulau lain yang terpisah lautan berjarak tidak lebih dari 1,6 km. Joseph mengungkapkan, dalam waktu 4 bulan, walau jauh, semua komodo yang dipindahkan ke lokasi berbeda pulau yang sama kembali ke rumahnya. Ini merupakan komodo dapat melakukan perjalanan melewati medan berat tanpa hambatan dengan kemampuan navigasinya. Dan untuk yang lagi ramai saat ini, semoga segera ditemukan solusinya. Di sini saya tidak membela pihak manapun. Saya sepenuhnya membela kelestarian alam beserta isinya.